Gula kelapa adalah komoditas andalan dari Kabupaten Banyumas. Perhatian pemerintah daerah Kabupaten Banyumas terhadap para penderes selaku pelaku utama produksi gula kelapa maupun bagaimana cara meningkatkan produksi secara kuantitatif maupun kualitatif sangat mendapat perhatian pihak pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah juga melibatkan pihak swasta secara langsung, yaitu para eksportir maupun koperasi untuk langsung terlibat di dalamnya. Terkait dengan hal tersebut, maka bersama ini saya hadirkan Bapak Fathul selaku Ketua Koperasi Abinaya Karya Mandiri untuk berbicara terkait dengan 3 hal. Pertama, bagaimana melindungi para penderes, bagaimana meningkatkan kualitas produksi gula kelapa sehingga terus layak ekspor, dan yang ketiga, bagaimana bantuan koperasi dalam hal ini untuk proses regenerasi penderes. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Fathul berbicara. Monggo Mas Fathul, matur nuwun. Yang pertama tadi adalah terkait dengan pengendalian risiko di tingkat petani. Untuk petani penderes ini setiap hari mereka bergelut dengan resiko yang cukup tinggi karena harus memanjat 1 pohon, 2 pohon, bahkan lebih dari 10 pohon juga ada, yang mana mereka memang kegiatannya sehari-hari memang seperti itu dan sudah menjadi mata pencaharian bagi para petani, yaitu memanjat pohon kelapa yang tingginya mencapai 20 meter bahkan lebih. Dan itu menjadi sebuah hal yang mungkin biasa bagi para petani karena memang sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Tetapi bagi kami sebagai pengurus atau mungkin sebagai orang yang bukan pelaku petani, itu melihatnya mungkin cukup mengkhawatirkan karena mereka mempunyai resiko yang cukup tinggi apabila mungkin mengalami kecelakaan kerja, karena memang rentan sekali mengalami kecelakaan kerja. Bahkan di tahun 2025 ada sekitar 5 atau bahkan lebih petani yang mengalami kecelakaan kerja sampai meninggal dunia jatuh dari pohon kelapa di Kecamatan Cilangot ini. Seperti itu. Nah, kami dari Koperasi Abinaya Karya Mandiri untuk menangani resiko hal tersebut, kita ada yang namanya jaminan kesehatan berupa kartu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk BPJS Ketenagakerjaan ini memang harapannya tidak pernah dipakai oleh petani, karena kalau mereka memakai kartu BPJS otomatis mereka harus sakit terlebih dahulu. Jadi memang ini hanya sebagai mitigasi jika petani mengalami kecelakaan, paling tidak sudah ada yang mengcover biaya pengobatan. Itu yang pertama, sampai benar-benar mereka harapannya bisa bekerja seperti semula kembali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika ada petani yang mungkin mengalami kecelakaan terus pahit-pahitnya sampai meninggal dunia, paling tidak keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan biaya santunan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak memberatkan di petani seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, karena memang petani ini memang jarang sekali yang mau menggunakan alat safety belt ya. Jadi mereka memang bermodalkan nekat dan bismillah seperti itu. Jadi walaupun badai hujan mereka tetap memanjat, terus tetap walaupun hujan tetap memanjat, tak pernah mengenal cuaca seperti itu ya, karena memang sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Kalau mereka nggak memanjat pohon kelapa nanti mereka akan makan apa. Jadi untuk mengantisipasi resiko terjadi kecelakaan, kita sudah menyiapkan kartu BPJS Ketenagakerjaan yang memang preminya kita tanggung seperti itu. Berapa itu preminya? 16.800, dan 16.800 ini satu petani mendapatkan 2 program, 2 jaminan program. Yang pertama program kecelakaan kerja dan program jaminan kematian. Berapa itu kalau seandainya terjadi musibah dapat berapa? Kalau musibah kecelakaan meninggal, kalau meninggal itu kalau memang meninggalnya karena kecelakaan kerja mungkin minimal bisa sampai 70 bahkan bisa lebih. Kalau kecelakaan kerja, kalau meninggal bukan karena kecelakaan 30 sama 40 tetap mendapat santunan. Ini juga tentu kan meringankan pada keluarga yang ditinggalkan juga. Untuk dari koperasi, karena kita dari koperasi sudah tahun ini sudah melaksanakan audit organik, dan audit organik ini memang menggunakan standar organik ya.
Jadi para petani anggota kami di Desa Pageraji ini ada sekitar 490-an petani, dan di Desa Pageraji ini kalau melihat keseluruhan petani itu sekitar ada 800 lebih Pak, ada 800-an lebih petani di Desa Pageraji, tapi yang sudah tergabung menjadi anggota koperasi ini sekitar 490 seperti itu. Nah, dari yang 490 ini yang kita bina Pak, dan yang selebihnya itu yang belum kita bina karena mereka memang belum menjadi anggota koperasi kami seperti itu. Nah, 490 anggota ini ya memang cara pembinaan kita ada tim yang namanya tim internal control system atau tim ICS, yang mana mereka memang setiap bulan sekali keliling ke rumah petani untuk melakukan pendampingan kualitas mutu produk. Yang pertama bertujuan untuk menjadi tangan kanan atau jembatan kami pengurus dan juga petani, untuk menjembatani kami berkomunikasi yaitu melalui tim ICS atau internal control system. Dan yang kedua untuk menjadi pendamping petani untuk menjaga kualitas mutu produknya. Jadi ketika petani ada peralatan yang rusak, ada peralatan yang mungkin butuh kita support, kita sudah menyediakan peralatan. Dan untuk misal ayakan, useran, saringan itu kita kasih secara cuma-cuma Pak, kita kasih secara gratis bagi petani anggota kami. Nah, untuk peralatan yang lain, pongkor dan lain-lain juga sama, kita kasih secara gratis untuk para petani anggota kami. Dan untuk peralatan kita juga alhamdulillah sudah karena sudah melalui proses sertifikasi organik, itu juga dari peralatan kita juga alhamdulillah sudah menggunakan peralatan petani itu yang sesuai standar, baik dari pongkor yang food grade, peralatan mes yang memang sudah sesuai standar ukurannya, ukuran mes ayakan, ukuran mes saringan, dan bahkan batok yang untuk menggunakan gusur kita pun juga menggunakan alat yang tradisional Pak. Untuk alat gusur kita masih menggunakan batok kelapa yang dimanfaatkan untuk menggusur gula seperti itu. Dan untuk peralatan ini juga salah satu hal yang sangat penting bagi kami karena untuk menjaga kualitas, karena ketika peralatan ini sesuai dengan standar kami yang di koperasi tentu juga akan berpengaruh di kualitasnya. Ketika ayakan maupun saringan sudah sesuai, itu juga bisa merubah kualitas, juga menambah kualitas produk. Contoh misal saringan yang kita terapkan adalah dengan saringan mes 100. Perbedaan mes 100 dan dengan saringan yang lain itu dari lubangnya. Mes 100 itu tidak bisa, mungkin semut pun, bahkan kaki semut tidak bisa masuk ke dalam nira. Tapi kalau anggota yang bukan selain anggota koperasi itu mungkin masih menggunakan peralatan yang seadanya, yang itu riskan, mungkin masih terkontaminasi seperti mungkin manggar atau mungkin serangga bisa masuk ke dalam air nira. Terus untuk di Pageraji ini anggota koperasi dari 490 ini kita juga sudah membangun 100 unit dapur bersih untuk percontohan di tahun kemarin, dan harapannya nanti tahun-tahun berikutnya ini bisa 490 anggota bisa mendapatkan dapur bersih, dapur sehat, yang mana dapur ini lantai sudah berkeramik, tungku juga sudah berkeramik, terus ada cerobong asap yang keluar. Jadi para ibu-ibu yang mengolah gula kelapa juga mungkin untuk mengantisipasi tidak tidak terkena ispa seperti itu. Karena kalau asap masuk ke rumah terus setiap hari dihirup itu kan rentan terkena ispa. Berarti ya Pak, apa itu sesuatu yang luar biasa ya Pak nanti kalau itu bisa jalan semua ya Pak? Ya, alhamdulillah sudah selesai pembangunannya kemarin di bulan Desember, 100 dapur Pak. Biayanya dari mana Pak? Alhamdulillah itu biaya bantuan dari dana aspirasi DPR. Pak anggota dewan yang Nartam. Pak Nartam ini. Jadi Pak Nartam ada dana aspirasi untuk pembangunan dapur bersih sebesar atau sebanyak 100 unit. Siap. Seperti itu, dan aspirasi untuk pembangunan dapur bersih sebesar atau sebanyak 100 unit. Siap. Seperti itu, dan bulan Desember kemarin sudah selesai pembangunannya dan alhamdulillah juga sudah mulai banyak yang menggunakan, dan memang berarti tahun ini ada rencana lagi ya? Tahun 2026 harapannya ada. Pak, kalau dari koperasi itu umumnya untuk ekspor ya Pak? Iya, cuma kalau kita memang belum ekspor secara langsung koperasi Pak, kita masih menggunakan pihak ketiga yaitu CVJ Agromandiri. Nah, CVJ Agromandiri inilah yang mengekspor barang kita. Kita sebagai suppliernya CVJ Agromandiri Pak, dan CVJ Agromandiri mengekspor ke Eropa. Kita kan untuk hanya menyerap produk petani, terus mendampingi petani, kemudian mengirim ke CVJ Agromandiri. Itu berarti baru untuk petani dari Pageraji ya Pak ya? Yang koperasi ya Pak? Ya, kita koperasi ini baru di Pageraji. Seperti itu.
Petani yang untuk kualitas ekspor itu 1 kilo berapa? Kalau Petani. sekarang petani kita di angka 20 sampai 1.500. Jauh ya Pak, itu harga kalau dijual lokal 17.000. Ya, kalau cetak kecap itu kan 12.000. Iya, iya. Kalau semut berarti Iya. kan selisihnya sampai hampir 7.000-an Iya. lebih. Iya, terima kasih. Saya tanya beberapa penderes, hampir semua bilang tidak mau anaknya jadi penderes. Ya, Terus anaknya yang jadi anak penderes pun kalau ditanya nggak mau jadi penderes. Nah, apa langkah koperasinya Mas? Langkah cerdas koperasinya Mas untuk itu Mas? untuk regenerasi ini memang kami sudah menjadi PR bagi kami ya, bagi pengurus koperasi terkait dengan regenerasi ke depan. 10-20 tahun ke depan kita nggak tahu apakah masih banyak petani penderes atau tidak. Nah, kita juga untuk salah satu inisiasi atau menginisiasi adanya regenerasi ini, kita memanfaatkan bibit kelapa genja seperti itu untuk menarik perhatian bagi para anak muda, bahkan mungkin ibu-ibu. Mungkin ketika bibit kelapa genja ini sudah bisa produktif, ini tidak hanya bapak-bapak atau usia lansia, tapi mungkin anak muda, ibu-ibu juga harapannya bisa tertarik untuk melakukan pertanian kelapa seperti itu, karena nggak perlu naik yang tinggi, tapi mungkin cukup 1 atau 2 meter mereka sudah bisa menyantap nira seperti itu ya. Walaupun bibit kelapa genja juga mungkin 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan juga sama, mungkin bisa tinggi juga. Cuma kan lebih bedanya adalah dia untuk proses produksinya lebih cepat daripada kelapa dalam. Usia 5-6 dia sudah bisa keluar bunga dan bahkan bisa dap niranya seperti itu. Jadi ukuran 1-2 meter bahkan 3 meter sudah bisa dideres seperti itu. Jadi ini salah satu cara alternatif kita untuk regenerasi petani mungkin 10 tahun ke depan, itu dengan penanaman bibit kelapa genja. Ya. Seperti itu Pak. Yang sekarang sudah ada berapa bantuan dari koperasi untuk petani untuk dapat bibit genja Pak? Untuk di tahun pertama kita membagikan 100, di tahun kedua kita ada 300, terus tahun kemarin 500, 800-an. Dari koperasi atau dari Pemda juga? Yang dari yang 100 dulu memang dari CV Capatur Mandiri, terus yang 300 kita juga ada mitra dari CV PMA, PT PMA kita, terus bantuan CSR-nya, terus yang 500 kemarin kita dapat dari Jenbun atau perkebunan Kementerian Pertanian, seperti itu yang 500. Fathul ini ya, dengan kan ketua yang muda, jadi saya ingin tahu lebih detail Pak, penasaran itu loh Pak yang kaitannya dengan masalah apa itu tadi yang Bapak sampaikan, dapur bersih yang semua serba standarisasi dengan ketat itu. Saya mungkin boleh Pak lihat kapan itu? Bisa, nanti tinggal mungkin atur waktu Pak lulus, kira-kira ada waktu senggang kapan mau berkunjung ke petani, kita welcome Pak. Nanti juga kalau mau melihat proses mungkin petani menderes juga paling tidak harus pagi. Cuman kalau ke petani mungkin lebih maremnya kalau melihat proses menderes juga sekalian proses memasak. Siap. Jadi mungkin bisa atur waktu lah Pak, kapan-kapan. Mungkin besok atau lusa, kemudian kapan nanti bisa ditemani dari tim kami. Demikianlah penjelasan dari Mas Fathul, pengurus koperasi, ketua yang sekaligus juga putra penderes, sehingga keterlibatan emosionalnya tentu sangat kuat, sehingga kepentingannya membela para penderes atau keluarga petani gula kelapa pasti sangat kuat. Sehingga menurut saya koperasi perlu ada di setiap sentra produksi, sehingga mereka bisa mendampingi petani untuk memperoleh produksi secara lebih baik, kualitas produksi secara lebih baik, dan harga secara lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih.